Gimana malamnya hari ini WFH? Oh iya, hari ini weekend ya, nggak WFH ya. Terus kalian nggak bisa keluar juga. Terus ngapain dong di rumah? Kalau aku kan tadi siang udah cerita kalau aku kerja, gantiin hari kemarin ya, gantiin jam-jam aku yang hilang. Terus kalau kalian ngapain hari ini? Oh ya, aku selesai kerja seharian kan capek tuh. Tapi biasanya kalau capek-capek itu tuh nggak bisa langsung tidur. Aku ada sedikit workout. Jadi biasanya kalau nggak aku cuma little sport around the house. Karena masa covid, tadi aku pakai masker, ada lari-lari kecil di situ di depan rumah. Terus kemudian abis itu aku little bit dance. Lupa aku nggak videoin, biasanya aku kalau ngedance tuh aku videoin. Dance itu kadang-kadang semata-mata bukan karena gue lenjeh, mak-mak lenjeh 36 tahun sebentar lagi, tapi kok masih kecicilan. No, it's like about for sport. Karena aku kan memang suka dance tuh dari kecil, dari 4 tahun tuh aku tuh udah ngedance, dan itu turun temurun ternyata ke anakku yang perempuan. Anakku perempuan itu juga akhirnya dia ikut modern dance di sekolahannya. Terus kemudian dia sering juga perform di event-event kayak kemarin tuh ada event apa sih, Softex, Hers gitu-gitu dah pokoknya, untuk acara-acara wanita. Terus kemudian yang cowok juga suka dance sebetulnya, cuman aku waktu primary school 1 sudah mulai melarang dia untuk tidak ikut kompetisi atau champion yang berhubungan dengan dance. Tapi sebelumnya dari kindergarten 1, dari playgroup sampai kindergarten 1, kindergarten 2, primary 1 dia masih ikut lomba-lomba dance. Tapi karena dia cowok, aku takut dia kebablasan letoy, jadi aku alihin dia untuk mulai ikutan sport, kayak misalkan pencak silat, terus lari kayak gitu. Jadi sekarang aku baru selesai workout. Kalau ada yang mau tanya, tadi kan sebetulnya tips-tips untuk stay strong untuk para single mother. Ini juga masih tetap untuk mendukung para single mother tetap sehat, tetap cantik walaupun udah tua, dan tetap awet muda. Vitamin C jangan lupa. Akhir-akhir ini saya sering minum vitamin C, mungkin karena covid juga, jadi saya melindungi diri saya lebih. Saya minum vitamin C. Tunggu aku kasih lihat. Tada! Ini vitamin C yang aku minum. Ini vitamin C dari adik ipar aku yang orang Belanda itu. Dia beli sebetulnya untuk anak-anak, aku juga untuk melindungi kita biar kita nggak sakit, karena dia peduli kita. Sebenarnya ini sangat peduli dengan saya, perempuan, terus harus dia 2 anak ya, jadi dia sering banget bantu. Terus kemudian dia belikan vitamin ini karena waktu itu anakku si Rafael sempat demam. Tapi sebelum juga aku konsumsi ini, karena kan dulu kan my partner itu orang Kanada, dia selalu aware dengan vitamin. Tapi vitamin atau apapun itu, suplemen apapun itu yang konsumsi harus herbal. Jadi aku sudah terbiasa dengan jadi aku tuh holistician person. Aku tuh lebih suka herbal, lebih suka kunyit, lebih suka jahe, lebih suka yang rimpang yang seperti itu dibanding dengan konvensional kayak kimia yang contohnya yang vitamin yang benar-benar dari farmasi dan lain sebagainya. Satu-satunya imun booster yang aku pakai dari farmasi adalah Imbus Force. Itu kalau aku udah mulai rasa-rasa nggak enak, aku harus minum itu. Aku nggak suka flu, that's why tadi aku bilang aku tuh kalau bahkan untuk segi kesehatan sebetulnya secara fisik aku baik. Even flu pun bisa setahun atau 3 tahun sekali aku baru bisa kena flu, itu pun kalau kondisinya aku harus bolak-balik kehujanan,
dan aku harus sering-sering dan kecapean dan lain sebagainya. Itu baru tuh benar-benar bisa kena flu. Dan biasanya juga nggak lama, nggak suka, aku tuh benar-benar benci kena flu. Itulah ceritanya. Terus oh iya, sebenarnya sebelum COVID kemarin ini meneruskan kembali tentang pembicaraan aku mengenai properti yang tadi aku sempat mention di vlog My Family, bagaimana kehidupan seorang single parent dengan anak-anaknya. Jadi karena aku sempat mention bahwa aku adalah penjual properti juga, tapi kami bergerak di bidang subsidi yang tadi syarat-syaratnya juga saya sudah sebutkan, seperti gaji pokoknya nggak boleh lebih dari 4 juta, terus kemudian kalaupun ada allowance, terus kemudian ada benefit-benefit lain yang diterima dari perusahaan selain gaji pokok, at least senilai nggak lebih dari 8 juta take home pay, itu baru memenuhi syarat untuk mengajukan rumah subsidi di Anilands Property. Terus kemudian untuk produk, untuk bangunan yang kami buat pun sebetulnya beberapa langkah lebih maju dari rumah-rumah subsidi lainnya. Dan you know why? Karena kita developernya adalah developer sendiri. Kita tidak menggunakan developer lain. Jadi kita memiliki lahan sendiri, kita membangun sendiri, kita menjual sendiri. Ada sih kita pakai agent, dan itu baru aja kita ada proposal dan belum ada penjualan juga dari agent itu. Tapi kedepannya kalau memang ada agent-agent yang capable untuk bisa menghandle perumahan kita, ya why not, silakan untuk bekerja sama dengan kami. Sebetulnya saya itu dipanggilnya kalau di kantor Anilan adalah Santi. Nama panjang saya Endah Susanti, tapi kepanjangan. Kalau kebiasaan orang panggil saya Bu Endah, tapi untuk di properti orang boleh panggil saya Bu Santi. Di rumah Bu Santi sih. Gitu ceritanya. Terus tentang sebelum COVID kemarin, aku tuh sempat survei lokasi. Not even survei, aku tuh jual 2 unit. Gara-gara survei itu ada temen yang lihat, "Mbak, bagus banget, berapa Pak cicilannya?" Nah, itu the truth, cicilan kita tuh cuma 1 juta, men. 1 juta. 1 juta itu sebanding nggak dengan harga kontrakan yang kalian bayar setiap bulannya, harga kos-kosan lah. Aku tuh dari kemarin tuh cari, aku tuh anak kos, aku tuh kontraktor juga, suka ngontrak di mana-mana karena aku tuh suka pindah-pindah lokasi. Even ke Sumatera pun aku sudah pernah jalani gitu. Jadi untuk sekarang aja aku ini ngontrak baru 1 tahun ini untuk memulai hidup kembali di Jakarta bersama anak-anakku. Tadinya kita udah menyebar-nyebar, aku tuh udah tahun 2017 tuh aku udah di Sumatera, terus kemudian tahun 2018 awal aku tuh ada di Situbondo, Jawa Timur, merilis usaha dan lain sebagainya. Terus masih mandar-mandir nggak jelas lah, 2018 itu nggak jelas. 2019 aku baru mulai membawa 2 koper saja ke Jakarta dan memulai hidup baru dengan anak-anak. Mutasi mereka sekolah dekat-dekat daerah sini, aku ngontrak daerah sini. Cis, harga kontrakannya per bulan itu tuh 2 jutaan. Oh ini lebih 2.100.000 kalau dihitung sama listrik, sama sampah, sama air. Jadi itu 2 kali lipat dari cicilan rumah subsidi yang tadi. Gimana coba? Aku pasti ambil dong ya kan. Makanya aku langsung antusias banget untuk ke sana. Tapi kebetulan karena saya juga apply di perusahaan itu sebagai corporate sales eksekutif, jadi saya juga getol dong untuk mempromosikan kebaikan-kebaikan atau keunggulan-keunggulan dari produk kita punya. Bahkan aku sendiri pun ingin membeli, itu artinya bahwa itu kualitasnya sangat bagus sekali dan tidak mengecewakan. Rumah subsidi di mana-mana di Tangerang mayoritas itu masih single dinding. Mereka masih menggunakan dinding 1. Jadi antara satu rumah ke rumah yang lain itu cuma memakai 1 dinding aja. Jadi mereka suka berebut dong ya, ketok-ketoknya, ketok-ketok pintu, palunya dan lain sebagainya. Tapi untuk Aniland kita sudah double dinding. Tapi double dinding ini kita juga nggak cuma tahap 6 ini pembangunannya, dari tahap 4 kemarin kita sudah mulai double dinding.
Terus kemudian tipe-tipe kita juga dibikin tipe-tipe minimalis kayak komersil punya, tapi kita tetap subsidi, tapi didesain seperti komersil. Tapi rata-rata rumah subsidi itu tetap DP-nya tetap ada ya, tetap kecil karena kita perlu ada biaya-biaya administrasi dan lain sebagainya. Untuk Anilen sendiri, semasa Covid kita turun harga DP. DP-nya hanya 8.500.000, 1.500.000 booking fee, terus kemudian 1 juta administrasi, 2 juta BNP. BNP itu adalah saldo mengendap di bank. Terus kemudian 1 bulan cicilan, itu kira-kira menghabiskan 13 juta something lah, nggak sampai 14 juta. Itu murah banget, dan kalian sudah bisa akad, sudah bisa serah terima rumah, dan kalian sudah bisa pindah. Kalau punya duit bisa langsung renovasi dapurnya, karena tetap standar pemerintah untuk bagian dapur belakang kita tidak boleh tutup semua, kita harus sisain sedikit, jadi kita sisain sedikit, bolongan sedikit antara bangunan. Itu adalah ketentuan dari pemerintah. Terus kemudian ingat, yang sudah punya rumah atau sudah pernah memiliki fasilitas subsidi tidak boleh apply. Ini khusus rumah pertama untuk orang-orang yang ngontrak, yang belum punya rumah. Jadi merata kan guys, jangan yang kaya tambah kaya, terus yang miskin tambah miskin. Jadi kita sama-sama rata. Yang miskin pun bisa punya rumah, bisa punya rumah impian. Maka dari itu adalah kita sebagai developer yang sudah berdiri dari tahun 2009, saat ini kita sedang proyek pembangunan ke-6, which is namanya Pasar Asoka, model minimalis. Itu kita membantu para masyarakat menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan rumah impian mereka, as long as mereka itu benar-benar memiliki penghasilan setiap bulannya, cuman bukan orang kaya. Maksud saya adalah ini khusus untuk mereka-mereka pegawai yang bergaji UMR dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung untuk komersil, orang yang gajinya UMR itu jauh sekali dari jangkauan dimana kita bisa DP rumah kan. Bahkan untuk nabung aja juga seumur hidup juga kayaknya sulit, karena properti tanah itu semakin hari semakin tahun pasti tambah harga. Nanti aku kasih lihat video-video di mana aku sebelum Covid itu sempat ke lokasi, sempat lihat-lihat lokasi, sempat pilih unit juga, sempat lihat progres pembangunannya itu sampai mana. Dan sebetulnya 2 minggu yang lalu sudah ada akad 6 orang di klaster itu. Terus ada beberapa juga yang saat ini sedang progres akad, yang booking fee juga sudah banyak. Klasternya tuh tinggal sedikit, tinggal sekitar 2 atau 3 rumah gitu yang kosong. Kalau mau boleh DM saya atau WA saya di 0821 88666 223 atau di kartu halo saya di 08 11 633 888. Terus kemudian kalau mau ada yang ditanya lebih tentang perumahan-perumahan itu, boleh tanya saya juga WhatsApp yang tadi atau DM ke sosial media yang saya punya. Mau pribadi boleh, mau sosial media yang khusus untuk penjualan juga boleh. Karena apa? Pada dasarnya saya itu target market saya adalah corporate yang memiliki karyawan dengan gaji standar UMR. Pasti masih banyak kan perusahaan sekarang yang national company yang seperti itu, pasti gajinya pun nggak mungkin melebihi multinational company. Begitulah. Karena background saya adalah HRD sebelumnya, jadi saya tahu standar gaji yang ada di company nasional, internasional, dan multinasional. Seperti itu teman-teman. Sedikit wet karena saya belum mandi, saya habis olahraga, saya habis dance. Saya sudah tua tapi saya masih energik, so no problem. So, ya kan, walaupun saya udah tua tapi saya getol. Saya penjual properti, saya
seorang HRD, saya juga sering mengerjakan legal, saya juga sering bolak-balik ke Kementerian Tenaga Kerja, di mana saya juga mengurus tenaga kerja asing untuk perizinan masuknya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk pekerjaan, pengalaman dan apapun yang saya raih saat ini adalah gado-gado. Tapi yang paling utama adalah saat ini saya sangat excited menawarkan rumah subsidi. Selain saya bahagia, saya dapat little profit, tapi nggak besar profitnya karena ini bukan rumah komersil. Saya jujur aja sebagai marketing pasti saya dapat imbalan kan. Tapi walaupun nggak sebesar kayak Lavon Swan City atau yang harganya miliar-miliar itu komersil punya, atau apartemen yang sebelumnya saya tawarkan kayak misalkan apartemen Sudirman Park dan lain sebagainya, it's okay karena saya happy di sini. Selain saya bekerja, saya juga bisa melayani masyarakat, membantu teman-teman, membantu masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah dan ingin punya rumah. Baik, nanti sebentar lagi aku pasti akan tunjukkan kepada kalian video atau foto-foto di mana aku datang ke lokasi project sebelum COVID. Nanti setelah ini aku kasih lihat ya. Oke guys, aku mau mandi dulu. Habisnya keringetan banget. Bye bye. Oh iya, jangan lupa kalau mau ada tanya-tanya tentang rumah yang tadi, rumah subsidi, boleh DM saya di 0821 888 223 atau di kartu halo 08111633 888. Ingat ya guys, kalau untuk IG bisnis saya ada di Rumah Pertama Subsidi, TikTok saya ada di Rumah Pertama Subsidi 2, kemudian Facebook page dan Facebook saya untuk bisnis ada di Rumah Pertama Subsidi. Kemudian untuk account personal saya ada di Susanti Endah. Facebook pun Susanti Endah, TikTok pun Susanti Endah. Jadi boleh buka semua akun-akun saya kalau mau kepo-kepo tentang rumah subsidi yang saat ini saya sedang mention kepada kalian, yang saya excited banget untuk kalian juga memiliki, bertetangga dengan saya di rumah subsidi tersebut, karena benar-benar aksesnya itu strategis banget guys. Itu di tengah-tengah kota, terus kemudian cuma 15 menit ke pintu tol Barat Balaraja, kemudian 15 menit ke terminal Balaraja, terus kemudian cuma 10 menit ke stasiun Tiga Raksa. Jadi kalau yang kerjaannya ada di Jakarta, kita bisa menggunakan KRL. Banyak lah, yang dari Bekasi aja banyak, jauh-jauh, dari Maja, dari Gading Serpong dan lain sebagainya, itu kan naik KRL juga. Dari Bogor itu banyak kok, teman-teman IT aku juga dari Bogor, mereka naik kereta setiap hari. Terus waktu aku kerja di ETC 2 juga mereka tuh dari Bogor naik kereta sampai Sudirman, kemudian turun baru naik Gojek. Nah, tapi Gojek saat ini sedang lockdown, nonaktifkan. Oke. Terus kemudian kalau misalkan yang suka naik angkutan seperti halnya Prima Jasa dan sebagainya, bisa dari tol Balaraja Barat. Pintu tol Balaraja Barat itu ada langsung ke Kebun Jeruk, pintu tol Kebun Jeruk. Terus kemudian kalau mau ke kota-kota lain juga itu dekat sekali dengan terminal Balaraja. Terus dekat pasar juga, di perempatan situ ada pasar Cisoka, yang mana pasar itu besar sekali. Apalagi sekarang lagi ekspansi ke belakang, itu lebih luas sekali pasarnya. Sayur mayur dan lain sebagainya itu masih seger-seger ya guys, karena itu memang daerah masih daerah agak sedikit pegunungan. Terus kemudian tempat-tempat rekreasi juga banyak, tapi saya belum lihat. Kemarin sih ada customer yang penghuni sana yang referensi ke saya, karena saya juga mau membeli rumah itu. Dia referensi seperti ini, ibu di sini ada loh gini. Saya suka pergi ke situ kemarin sebelum COVID, di telaga apa, ini apa gitu, terus ke mall apa gitu. Nanti saya tanyakan lagi ke mereka ketika saya ke sana, ketika saya sudah fix untuk ambil unit itu. Tapi pasti fix karena saya juga bekerja di sini ya guys. Itu mengapa
apa, selain saya menawarkan kepada kalian, selain saya excited untuk diri saya sendiri, dan saya sangat excited untuk membantu kalian mendapatkan fasilitas ini. Saya juga bahagia kalau keluarga kalian bahagia, keluarga kecil, keluarga sederhana yang sudah bertahun-tahun merantau, bertahun-tahun ngontrak, kan kita sayang ya kasih uang terus sama orang. Oke, thank you very much. Bye bye. Jangan lupa DM ya. Nanti gambar-gambarnya aku susulin untuk visit project yang kemarin. Oke? Bye bye guys. Selamat malam. Saya mau mandi dulu, keringetan. Habis workout. Bye bye.